Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Sebelum kita belajar ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita membaca doa dulu ya. Kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama ya. Rabbi zidni ilman ya. Barakallahu fikum. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah ya. Tapi sebelumnya kita mengulang dulu apa yang kita pelajari di awal ya. Kemarin kita sudah belajar sirah tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun gajah ya. Itu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan kisah beliau ya tentang nasab ya atau keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya ya, barakallahu fikum. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terlahir dari keluarga yang mulia ya anak-anak ya, dari keturunan yang mulia di kalangan bangsa Arab ya. Kakak beliau bernama Abdul Muthalib ya. Jadi kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib ya. Kakek beliau ini seorang yang dihormati di kaumnya ya. Dan beliau terkenal dengan sifat dermawan. Dan anak-anak semua, ayah beliau ya, ayah dari Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Sedangkan ibunda dari Rasulullah bernama Aminah bintu Wahab. Dan ibunda Rasulullah juga termasuk orang yang mulia ya. Beliau termasuk wanita yang paling utama di kaum Quraisy ya. Jadi kedua orang tua dari Nabi Muhammad atau keluarganya semuanya orang-orang mulia ya di kalangan bangsa Arab ya. Anak-anakku semuanya ya, barakallahu fikum. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir ya sudah dalam keadaan yatim anak-anak ya. Jadi ketika Nabi Muhammad masih di kandungan ibunya ya, masih di perut ibunya, belum lahir, ayah beliau ya meninggal dunia ya. Jadi ayah beliau meninggal dunia ketika Rasulullah belum dilahirkan. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, beliau sudah menjadi anak yatim anak-anak. Sudah menjadi anak yatim karena ibunya sudah meninggal ya. Jadi anak-anak semuanya setelah lahir Nabi Muhammad, beliau dirawat oleh ibundanya ya, diasuh oleh ibunya ya.
sendiri karena tadi bapaknya sudah meninggal ya. Anak-anak semuanya ya, dulu ya di kalangan bangsa Arab itu ada yang namanya ibu susuan ya. Jadi anak-anak yang masih bayi, yang masih kecil itu biasanya mereka di samping disusui oleh ibundanya juga kadang disusui oleh ibu-ibu lain ya. Itulah yang dinamakan ibu susuan. Dan Nabi Muhammad juga beliau punya ibu susuan ya. Punya ibu susuan ya. Setelah beliau ya pertama kali disusui oleh ibundanya, beliau pernah disusui oleh Suwaibah, bekas budak dari Abu Lahab ya, paman beliau. Dan pernah juga disusui oleh Halimah Asy'adiyah. Jadi ada 2 orang ya, ibu susuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian ya, barakallahu fikum, setelah Nabi Muhammad berumur 6 tahun ya anak-anak ya, ibunda Rasulullah meninggal dunia. Jadi ketika umur beliau ya, Nabi Muhammad baru berumur 6 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Ya. Jadi beliau sudah jadi anak yatim anak-anak ya. Sudah menjadi anak yatim piatu karena sudah meninggal ya, ayah dan ibunya. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh atau dirawat oleh kakek beliau ya, yang tadi siapa namanya? Abdul Muthalib ya. Nggak lama kakeknya pun meninggal ya. Kemudian setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh atau dirawat oleh pamannya ya, oleh pamannya dari jalur ayahnya ya, yang bernama Abu Thalib ya, yang bernama Abu Thalib. Jadi banyak Rasulullah punya paman dari jalur ayahnya, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, dan banyak lainnya ya. Nanti anak-anak bisa pelajari ya lagi ya di buku-buku atau di sirah-sirah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya hari ini kita belajar ya, kita sudah mempelajari tentang nasab ya, sebagai nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi anak-anak dihafalkan ya tadi tentang siapa-siapa dari nama kakeknya, ayahnya, ibunya, dan yang lainnya. Dihafalkan di rumah ya anak-anak ya, supaya kita tahu ya tentang keluarga dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk hari ini cukup dulu ya pelajaran kita tentang sirah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan kisah-kisah yang lain. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca dulu ya doa kafaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.